Masih ingat kan? Udah. Masih ingat kan kalau memang mau nanti mau mana yang mau ditampilkan gitu kan? Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terus tetap ikut dalam proses pembelajaran daring yang telah dilakukan oleh sekolah kita. Jadi anak-anak ustazah sekalian, mungkin ini materi kita buka dulu ya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 22 orang yang hadir ya di pembelajaran matematika. Terima kasih ya ustazah ucapkan kepada yang sudah hadir tepat pada waktunya. Semoga anak-anak ustazah semuanya tetap semangat ya, tetap semangat, tetap istiqomah ya dalam segala hal, terutama tetap semangat dalam proses pembelajaran. Apalagi sebentar lagi kelas 12 ya akan mengikuti proses pembelajaran tahap akhir ya kan? Udah semester 1, semester kedua itu sudah tahap akhir, maka sebentar lagi juga akan tamat tanpa terasa. Jadi gunakan waktu yang ada sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar kita mendapatkan ilmu. Tamat sekolah menengah tingkat atas kita dapat ilmu, bukan hanya mendapatkan sekedar ijazah ya atau kelulusan, tetapi ilmu itu yang kita dapat. Kemudian ilmu tersebut kita upayakan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya setiap hari harus kita perbaharui semangat kita. Kalau semangatnya kendor, naikkan kembali. Kalau semangatnya yang sudah naik, naikkan kembali. Jadi perbaharui semangat setiap hari, apalagi dalam pembelajaran daring ini. Bagaimana kabarnya ini semua sehat? Sehat? Iya, alhamdulillah ya, ustazah sudah melihat wajah-wajahnya, sehat semuanya. Insya Allah sudah ini ya, sudah terbiasa. Senang nggak dengan Zoom? Senang ya? Senang nggak? Tasya? Senang Tasya? Oh iya, begitulah. Berarti begitulah itu tanda tanya ya. Bisa senang, bisa juga kurang senang, bisa juga tidak senang ya. Oke, tapi semoga pilihannya sangat senang.
Kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Kemarin pertumbuhan sudah ya, peluruhan juga sudah. Tidak ada tugas kemarin. Kita lanjutkan sekarang contoh soal pada peluruhan. Contoh soal pada peluruhan. Iya, Mi. Oke, ini materi kita ya. Ini materi kita pertumbuhan. Ini hari terakhir ya. Ini sebenarnya nggak terlalu penting, cuma mengaplikasikan perhitungan atau menghitung pangkat ya. Ini lebih kepada aplikasi soal cerita. Jadi pertumbuhan sudah. Kalau pertumbuhan rumusnya ditambah, itu saja perbedaannya ya, ditambah. Kalau dia peluruhan itu soalnya rumusnya dikurang. Ini dia. PN P0 dalam kurung 1 kurang B pangkat N ya. Nanti materi ini saja share ya ke grup biar bisa mudah. Jadi hari ini boleh yang penting-penting saja dicatat, nanti materinya saja kasih. Contoh, ini sudah tahu ya, oke saja jelaskanlah sedikit. PN itu nilai besaran setelah N periode. Kalau P0 itu nilai besaran di awal periode. Ketika N sama dengan 0. A 1 kurang B sama dengan faktor peluruhan. Jadi faktor peluruhan itu ada rentangnya. A lebih besar 0, A lebih kecil 1. Berarti antara batas bawahnya 0, batas atasnya 1, rentangnya ya, 0 sampai 1. B tingkat peluruhan, N banyaknya periode peluruhan. Biasanya tingkat peluruhan ini atau pertumbuhan itu dia dalam persen. Dalam persen. Kalau ada yang persen-persen itu berarti B-nya. Kita masuk contoh peluruhan. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga meluruh 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Eksponensial pangkat. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Kita buat dulu. Yang diketahui berarti P0. Apa tadi P0? Nilai besaran setelah N periode. Nilai besaran di awal maksudnya. P0 125. B ini tingkat peluruhan ya, yang ada persen, meluruh kata dia. Berarti 12% kita buat dalam desimal 0,12. 12%. Arida. 12% itu 0 sama dengan 0,12 dari mana? Sebutkan jalannya. Oke, peluruhan terjadi setiap 12 jam sehari ya. Peluruhan terjadi setiap 12 jam per hari. Sehari peluruhan terjadi 2 kali. Benar nggak? Kalau 1 hari 12 jam, dia meluruh setiap 12 jam. Berarti 1 hari ada 2 kali peluruhan ya. Karena kan 1 hari itu 24 jam. Maka dia dibuatnya 2 kali. Baru sebanyak 3 hari dari soal. Kita kalikan 12 setiap 12 jam dikali 2. Karena kan dalam 1 hari ada 2 kali peluruhannya. Karena setiap 12 jam dikali sebanyak 3 hari. Jadi kalau dihitung dalam jam 72 jam. Oke, ada yang mau bertanya di 72 jam? Silahkan. Sebelum Ustazah lanjut, kenapa 72? Tasya, kenapa 72 Tasya? Kita baca soalnya ya. Soalnya dia 12 jam secara sehingga meluruh 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam. Karena setiap 12 jam. Dalam 1 hari kan ada 24.
Berarti dalam satu hari itu dia meluruh sebanyak 2 kali, makanya kali 2, baru kali 3 hari. Oke, bisa ya? Insya Allah semua bisa. Berarti 72 jam itu terjadi 6 kali peluruhan. Dari mana lagi N-nya? N-nya baru kita cari 72 jam. Kita kan tadi masih menghitung dalam jamnya. Nah, dalam jam ya satuan jam kita bagikan dengan satuan jam. Jadi 72 jam yang selama 3 hari tadi kita bagi dengan 12 karena meluruh per 12 jam, bagi 12 jadi 6. Jadi N-nya banyaknya periode peluruhan itu sebanyak 6. Oke, ada yang bertanya dari situ? Gak ada ya, lanjut. Masukkan rumus peluruhan. Kita masukkan P0-nya 125 yang di awal 1 kurang 0,12. 0,12 tadi 12%, N-nya 6 karena N-nya 6. Baru ini kita kurangkan 1 kurang 0,12, 0,88 kita pangkatkan 6. Boleh pakai kalkulator ya. Artinya nih 0,88 kali 0,88 sebanyak 6 kali. Nah, jadi kalau punya kalkulator didekatkan, baru nanti ini hasilnya panjang, misalnya 0,464 berapa gitu, banyak dia. Cuma kita ambil 3 di belakang koma saja, ya, 3 atau 4, paling banyak 5 gitu ya. Tergantung dari mana. Misalnya seperti ini nak, kita cara mengambil komanya. P0-nya kan 125. 125 itu kan 3 angka, maka kita ambil 3 di belakang koma. Jadi kalau nanti dia dalam jumlah penduduk, dalam juta jiwa, itu berarti 6 nolnya. Kita ambil 6 di belakang koma. Bisa ya? Bisa? Jahrani bisa? Ya, oke gitu ya. Jadi pengambilan 0 komanya itu harus tepat. Baru kita kalikan dapatlah 58,05 gram. Nah, jadi peluruhannya ya, tadi bahan radioaktifnya itu meluruh, tentukan ukurannya tersebut setelah 3 hari, maka ukurannya menjadi 58,05 gram. Yang awalnya dia berukuran 125 gram, meluruh dia, berarti berkurang menjadi 58,05 gram. Oke, itulah contoh pertumbuhan dan peluruhan ya. Hanya sebatas itu saja yang kita pelajari dengan rumus-rumus yang sudah Ustazah kasih. Oke. Di sini kita tugas 1. Tugas 1 ini kita nomor 1 dan nomor 2 sama-sama kita kerjakan ya. Sama-sama kita kerjakan. Oke, kita jawab ya. Stop dulu Mi. Oke, kita tulis ya tugas tadi, tugas 1 dan tugas 2 kita kerjakan coba secara bersama-sama dulu. Oke, nomor 1 karena enggak tampil lagi dah ya, Ustazah aja yang membacakannya. Nomor 1 perhatikan, nanti Ustazah kasih ya apanya materinya, jadi enggak usah takut ketinggalan. Jumlah penduduk di Sulawesi Utara pada tahun 2010 sekitar 2.300.000 jiwa. Andaikan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,4% per tahun, maka A. Tulis persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk di Sulawesi Utara. Yang B. Tentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025. Maka kita buat dulu yang diketahui, ya. Yang diketahuinya apa-apa saja. Kalau jiwa 2.300.000 jiwa itu apanya nak? Coba sebutkan P0 atau PN-nya.
Ya, berarti soal nomor 1 ini pertumbuhan apa peluruhan? Iya, sudah jelas ya dalam kalimatnya. Andaikan laju pertumbuhan, maka jelas dia pertumbuhan. Berarti 2.300.000 jiwa. Kita buat. Saja bilang, kalau 1,4% itu apanya? 1,4% apanya? Tengok rumus pertumbuhan. Yang ada persennya, iya. B-nya ya. B atau I ya. Oke, ini yang minggu semalam dia I ya. Terserah, memang lambangnya ada beda ini ya, beda angka huruf saja. Tapi yang di sini saya ambil B aja ya. 1,4%. Bolehlah kalian buat nanti sama dengan I. 1,4% kalau kita desimalkan jadi berapa nak? Ayo. Ayo, ada yang menyebutkan? Ya, 0,014. Oke. Baru apalagi yang diketahui? Enggak ada ya? Itu aja ya. Jiwanya, jumlah jiwanya yaitu P0-nya dan pertumbuhannya, ya, tingkat pertumbuhannya. Maka dia tanya yang A, bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya. Maka bentuk persamaannya kita masukkan PN sama dengan P0 dikali 1 tambah B pangkat N. N-nya ada enggak? Yang untuk A belum ada ya, karena dia minta persamaan. Maka kita buat PN sama dengan P0-nya 2.300.000 jiwa. 1 ditambah B-nya masukkan tadi 0,014 pangkat N. Nah, baru kita buat 2.300.000. Ini jadi tambahkan. Berapa 1 tambah 0,014? Ustazah tanya lah ya. Siapa Ustazah tanya ini? Restu. Berapa Restu? Iya, 1,014 pangkat N. Nah, dah. Inilah bentuk persamaannya. Jadi nomor 1 dia hanya minta bentuk persamaan. Cukup ini jawabannya. Yang B, dia minta, ya saya lihat lagi, tentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025. Nah, perkiraan jumlah penduduknya berapa juta jiwa pada tahun 2025. Maka kita masukkan rumusnya, PN sama dengan, masukkan aja langsung persamaannya. 1,014 pangkat N. Dah. Tadi ceritanya di awal dia tahun 2010, maka kita carilah 2010, 2025 kurang 2010 berapa itu? 15 tahun ya. Berarti N-nya sama dengan 15 tahun. 15 tahun. Ya sudah, tinggal kita gantikan nilai N-nya. 1,014 pangkat 15. Pangkat 15. Oke, Ustazah kurangi aja ya. Ustazah kurangi aja, terlalu banyak. Ustazah buat aja 2015. Ustazah ganti sendiri. Jadi 5 tahun ya. Jadi N-nya kita ambil yang 5 tahun saja. Terlalu banyak kalau 15. 1,014 kali 1,014 agak ribet nanti perhitungannya. Maka kalau ini kita pangkatkan, itu menghasilkan 1,071. Nanti kalian cek lagi ya, apakah punya Ustazah ini benar atau ada yang kurang lengkap. Inilah, kalau pakai kalkulator inilah 1,0114 pangkat 5, inilah kita misalkan. Maka 2.300.000. Ustazah ambil kan ini 6 ya. Ustazah ambil di sini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 aja Ustazah ambil.
Maka Ustazah kalikan 107198. Oke, nggak apa-apa lah sampai sini aja 76. Sampai 76 Ustazah ambil. Oh boleh, biar gampang kita ikutkan nolnya. Nolnya ada 5, maka Ustazah ambil yang 5 aja. Kalau ini kita bulatkan kemari, ini jadi 8 ya, bertambah 1. Kalau di atas 5 ke atas itu dia bertambah 1 sebelahnya. Ini kan 6 bertambah 1 jadi 8. 8 bertambah 1 jadi 9. Ustazah mau ambil sampai sini. Jadi 07199. Nah, Ustazah genapkan menjadi 5 di belakang koma karena Ustazah mau 0 ini 5 ini hilang ya. Jadi langsung ini kali ini 2.465.577 jiwa. Nah, ini dia hasil akhirnya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Silahkan. Silakan Alisa, Jihan, Rizky, Ainus, Aisyah. Silakan nak tanya. Kalau ada yang nggak jelas. Ya. Ini siapa yang bertanya ini? Siapa? Oh Alisa. Kenapa Alisa nggak ada catatan yang minggu kemarin? Oh iya. Yang lain nampak? Oh Mi, nggak ada Mi kameranya Mi. Kameranya yang ditulis ini mereka nggak nampak katanya. Tadi udah di stop scan. Udah. Ya tunggu ya nak, tunggu ya. Oke. Coba balik ke OBS-nya Mi. Ah ini nampak? Oke udah nampak katanya Mi. Oke udah ya, Ustazah ulangi lah kalau gitu. Kenapa lama kali bilangnya? Oh iya, ya udahlah. Oke, banyakan segennya ya. Jangan segan-segan lah. Apalagi yang disegankan. Udah 6 tahun Alisa. Kalau udah 6 tahun itu sudah waktu yang lama ya, gak usah segan-segan, bilang aja. P0-nya dari soal itu 2.300.000 jiwa. I atau B-nya 1,4% kita rubah jadi 0,014. Jadi yang A dia menanya bentuk persamaan, maka kita buatlah rumusnya. Jadi dari soal untuk jawaban A, N-nya belum ada, maka tinggal kita masukkan P0-nya, B-nya kita masukkan, baru N-nya tetap tidak ada. Ini kita jumlahkan, ini, maka inilah bentuk persamaannya. Dah, bisa ya? Bisa, lanjut. Baru katanya tadi yang B, berapa jumlah pertumbuhan atau jumlah penduduk setelah tahun 2025. Tapi Ustazah kecilkan menjadi 2015 saja. Jadi rentang 2015 ke 2010 itu 5 tahun. Maka N-nya 5. Maka kita gantikan bentuk persamaan tadi, masukkan N-nya 5. Setelah dimasukkan N-nya 5, ini sudah Ustazah kalikan pakai kalkulator. 1,014 sebanyak 5 kali itu ini hasilnya di kalkulator. Nanti bisa kalian ulangi kembali. Setelah itu Ustazah ambil ini ya, sampai 6 saja. Ininya Ustazah abaikan, dah. Baru ini Ustazah bulatkan kembali menjadi 5 di belakang koma saja ya. Ini jadi 6 kemari jadi 8, si 7 jadi 8. Ini jadi 8, 8 kemari jadi 8, ini jadi 9.
Jadi kalau dia di atas 5 ke atas itu bertambah 1 angka sebelahnya. Ya, ini 7 jadi 8, ini jadi 9. Maka saja ambil ini. Maka ini kali ini inilah dia. 2.465.577 jiwa. Oke, bisa? Bisa ya, gampang ya. Nanti dites-tes lagi ya. Boleh. Yang kemarin MN ya? Iya, ya udah, nggak apa-apa. Intinya sama, dia hanya berbeda huruf ya. Jadi kalau pertumbuhan tambah, peluruhan kurang. Jadi kalau jumlah penduduk itu biasanya pertumbuhan. Tapi kalau bakteri, kalau soal itu bentuk ceritanya bakteri, bahan radioaktif, itu biasanya peluruhan. Oke, ada yang mau ditanya sebelum saja ke contoh kedua, tugas kedua? Ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Lanjut contoh kedua. Oke, kita baca aja dulu soalnya ya. Ini nampak soal kedua? Nampak nak? Nampak. Oke, kita baca ya. Baca dulu. Siapa yang mau baca? Silahkan, satu orang. Siapa? Aisyah dulu, Aisyah. Baca Aisyah. Aisyah Husni. Iya, oke. Nomor 2 ya. Yasmin Salsabila. Yasmin Salsabila. Apa yang diketahui dari soal nomor 2? Oh, tunggu dulu. Pertumbuhan peluruhan. Kok pertumbuhan? Iya, jelas ya, kalau peluruhan, penyusutan sama. Jadi memang soal itu biasanya mempermudah siswa. Ada kata pertumbuhannya kayak untuk nomor 1, ada kata penyusutannya untuk nomor 2. Biar kita gampang membedakan, oh ini masuk pertumbuhan atau peluruhan. Peluruhan ya, 15 juta itu apanya Yasmin? Ya, M0 atau MN? Ya, M0. Kita buat P0 ya. Karena saja ikuti materi yang tampil hari ini, dia P0. Oke. Lanjut. Siapa lagi ya? Rizky Maisarah. Rizky Maisarah. Apalagi yang diketahui? Ya, B atau I ya, 10%. Kita buat ke desimal. Iya, 0,1. Oke. Berapa nilai jual sepeda motor itu dalam 5 tahun? Berarti apalagi? Tunggu. Iya, Rida aja dulu, Rida. Rida, apalagi yang diketahui Rida? Berapa N-nya? Iya, 5 tahun. 5 aja kita buat ya. Berarti yang ditanya adalah PN ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nampak kameranya? Nampak. Oke. Penyusutan PN sama dengan P0, 1 dikurang B pangkat N. P0-nya masukkan ya, 15 juta
1 dikurang B-nya 0,1, N-nya 5, kita buat pangkat 5, 15 juta. 15 juta, 1 kurang 0,1 berarti 0,9 ya, 0,9, nanti pakai kalkulator ya nak. 15 juta, 0,09 pangkat 5, Ustazah buat 0,59049, maka kalau dikalikan hasilnya 885.7350 juta jiwa ya. Nah, jadi ini dia 8.857.300. Oh, ini harga ya, 350 bukan penduduk. Maka dia rupiah ya. Jadi nilai jualnya tadi jadi itu 8.857.350 rupiah. Bisa diikuti yang contoh kedua? Bisa? Bisa ya, nanti dites lagi pakai kalkulator. Jadi berapa nilai jual sepeda motor ini 5 tahun kemudian? Ya jadi 8.857.350. Banyak juga kurangnya ya. Kurangnya itu sekitar 700 ribuan ya, nggak sampai 650 ribu berapa gitu. Tapi dia menyusut harganya karena dia barang ya. Nggak mungkin kan sepeda motor yang awalnya 15 juta 5 tahun dijual jadi 20 juta, nggak mungkin ya, pasti dia berkurang. Jadi seperti itu. Oke, sekarang tugas kedua ini perhatikan, ada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 nggak usah kita bahas ya, ini nggak usah. Nomor 2 dan nomor 3. Jadi ada 30 berapa kita? 35. Berarti grup 1 nomor 1 sampai nomor 15. Nomor 15. Grup 3 kebanyakan ya. Grup yang untuk mengerjakan nomor 2 itu absensi nomor 1 sampai 18. Dah. Nomor 3 itu absensi 19 sampai 35. 35 atau 36? Nah, nomor 19 sampai 35. Jadi ini istilahnya diskusi kelompok. Jadi grup 1 bahas nomor 2, grup kedua bahas nomor 3. Nomor absensinya tadi udah ingat ya, 1 sampai 18, 19 sampai 35. 19 sampai 35. Kalau kita lihat ini kalian lah yang mendeteksi pertumbuhan atau peluruhan, kalian yang mendeteksi. Kemudian bagaimana cara mengerjakan kelompoknya? Terserah mau pakai WA, mau pakai apa kalian diskusinya terserah. Mau pakai video call, ya kan? Video call kan sekarang bisa sampai 15 atau berapa gitu ya. Nah, terserah. Jadi kalian yang memanagenya, mengaturnya bagaimana? Ya, Ustazah terima bersih 1 minggu ke depan, ini hari hari Jumat, sebelum hari Jumat hari Kamis. Berarti hari Kamis Ustazah sudah dapat hasil diskusi dari grup pertama dan grup kedua. Grup pertama nomor 2, grup kedua nomor 3. Jadi jawaban kalian seragam. Jadi nilai ini insya Allah Ustazah jadikan sebagai nilai praktek saja. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak kali tahapan mencari nilai praktek. Dari sini hasil diskusi ini sudah bisa mendapatkan nilai praktek. Maka bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Yang penting bagaimana cara per grup itu atau kelompok membuat teman-temannya itu paham maksud mengerjakan nomor 2 dan maksud mengerjakan nomor 3. Oke, ada yang mau ditanya dari tugas ini? Silahkan. Enggak, ngumpulnya cukup per kelompok. Misalnya nomor 2 untuk kelompok 1 kalau bisa dibuat dalam PDF. Bisa dibuat dalam PDF. Nah, jadi kirimkan ke Ustazah, jadi sama Ustazah itu dia tersimpan dengan baik. Beda kalau foto.
Kalau foto nanti sering terhapus dia, Ustazah hapus. Jadi kalau PDF langsung bisa Ustazah simpan, ya. Jadi satu saja sudah mewakili untuk nilai keseluruhan. Tapi Ustazah melihat proses ya, bukan hasil yang kamu kirim PDF itu. Benar nggak kalian ini benar-benar berdiskusi secara online, bukan bertemu-temu ya, jangan pula kita kumpul ya hari ini jam segini di mana gitu, bukan ya, tidak, secara online saja. Kalian gunakanlah alat atau media yang sudah ada. Kalian buat Zoom juga bisa ya kan, buat Zoom kalian per kelompok. Kemudian prosesnya itu ceritakan sama Ustazah nanti. Ustazah tanya, bagaimana ini Tasya grup kedua ini menyelesaikan soal nomor 3 misalnya. Nanti Tasya menceritakan. Ustazah tanya lagi dengan Maisaroh, dengan Alisa, dengan Yasmin Salsabila, Yasmin Latifah gitu. Ustazah tanya mekanismenya. Mekanisme inilah yang menjadi penilaian. Dapat 100kah, dapat 90kah dan sebagainya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Ayo sama-sama. Apa nak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.